Al-Ashraf Al-Ula itu tegese sadah zuriyah Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing teko ning Nusantara pada gelombang pertama, yaitu kapan sekitar abad ke-15 16 Masehi, yang kemudian mereka inilah di antara mereka adalah Wali Songo yang datang untuk membangun peradaban di Nusantara ini. Al-Ashraf Al-Ula datang ke Nusantara bukan karena lari, memang sengaja datang untuk berdakwah dan membangun peradaban. Sahabat muslim dimanapun berada, bahwasanya Kiai Haji Yahya Stakuf sebelum menjadi PBNU, sebelum menjadi ketua PBNU, beliau pun telah memahami bahwa Al-Ashraf atau Syarif keturunan Nabi yang datang pertama itu, atau rombongan pertama, yaitu memang sengaja datang ke Indonesia pada tahun 1500 Masehi, pada tahun 1600 Masehi. Ini adalah memang sengaja untuk terjun ke Indonesia, ke Nusantara, untuk membangun peradaban Islam di Indonesia atau di Nusantara ini. Maka disebutlah di situ sejarah Wali Songo Indonesia. Nah, Al-Ashraf Al-Astaniyah ini pengungsi, mustajirun, pengungsi, terusir, mereka mengungsi. Ini Al-Ashraf Al-Astaniyah ini. Ya, iki Al-Ashraf Al-Astaniyah ini sing nanti saiki isih mempertahankan nama FAMU ya. Bangsa As-Saqaf, Al-Attas, Al-Aidid, Ba'aqil, Syihab, iki Al-Ashraf Al-Astaniyah pengungsi, ngungsi. Al-Ashraf Al-Astaniyah pengungsi, ngungsi. Nah, di video tersebut bahwasanya Kiai Haji Yahya Stakuf menjelaskan Al-Ashraf Al-Astaniyah, rombongan Ba'alawi Indonesia yang disebut Habaib itu, mereka masih mempertahankan klannya seperti As-Sagaf, Al-Attas, Asy-Syihab, tadi disebutkan juga Al-Aidid. Ya, Al-Aidid yang itu gembong PKI itu marganya Al-Aidid itu. Al-Aidid, DN Aidid itu. Terus ada lagi yang Barokba itu, yang di Kalimantan itu semua PKI itu. Itu klan-klan Ba'alawi yang datang ke Indonesia, termasuk rombongan keturunan Nabi yang kedua, kata beliau Kiai Haji Yahya Stakuf, karena waktu itu Habaib belum kebongkar kedok kepalsuan nasabnya, semacam itu. Nah, mereka ini mempertahankan klan-klannya itu, dan disebut mereka ini seorang pengungsi. Jadi mereka itu pendatang, pengungsi yang minta tolong agar ditampung di Indonesia. Itu. Agar ditampung di Indonesia. Jadi pengungsi, tolong dicatat, diingat itu. Bagi para muhibbin, warga Nahdiyin, bahwa mereka itu pengungsi. Mulane Al-Ashraf Al-Astaniyah iki biyen-biyen niku manu banget, apa jenenge, apa mutawadhiun tenan. Karena mereka itu Ashraf Al-Astaniyah ini kelompok pendatang atau pengungsi. Kalau sekarang imigran lah, yang lebih kita kenal imigran Yaman itu. Dulu-dulunya itu memang tawadu kepada
ulama-ulama pribumi. Dulu-dulunya tawaduk itu dulu. Dicatat. Dulu mereka itu tawaduk. Tawaduk itu ya berakhlak, menghormati. Dulu-dulunya. Menghormati dan berakhlak. Ketawaduannya kayak apa? Kayak ini yang beliau terangkan ini. Jadi tahu diri. Al-Ashraf Wasani yang biyen-biyen itu tahu diri betul. Pengungsi kok begini. Orang terus berlagak memimpin orang Jawa. Jadi dulu para habaib atau Ba'alawi awal-awalnya dulu itu berakhlak, andap asor. Namun belakangan menjadi berlagak. Sok memimpin orang Jawa. Jadi sok memimpin orang Jawa. Itu dulu andap asor, berakhlak, tidak sok menjadi pimpinan bagi orang Jawa. Tapi kenyataannya sekarang di tahun awal 2024 sudah banyak jejak digital. Jejak digital yang mana pembangkangan yang dilakukan oleh Ashraf Sania, rombongan imigran kedua, pengungsi yang kedua ini adalah menentang kepada orang-orang pribumi seperti video berikut ini. Nah, video tersebut bisa diakses di YouTube ya. Bahwa di situ Gus Kholil Yahya Stakuf waktu itu selaku Menteri Agama sekaligus pimpinan Ansor Indonesia Nahdlatul Ulama itu sudah berselisih paham dengan Habib Taufik Assegaf di dalam masalah apa? Masalah Banser. Kalau Gus Yahya Stakuf memerintahkan Banser itu untuk menjaga gereja dan wajib taat, dan memang iya, tidak usah tanya apa-apa, laksanakan. Memang Banser itu dididik untuk menjalankan misi-misi dari Nahdlatul Ulama. Jadi siap laksanakan kalau ada perintah dari pimpinan tanpa membantah. Itu perintah dari Gus Kholil Stakuf selaku pimpinan Banser untuk menjaga gereja, dan itu wajib melaksanakan. Namun oleh Habib Taufik Assegaf waktu itu ditentang bahwa tidak boleh menjaga gereja itu. Jadi dia mulai berseberangan, mulai sok berani mengatur-ngatur di NU. Mana tahu isinya NU, orang-orang semacam beliau itu. Tidak tahu. Sedangkan visi misi NU itu yang lebih tahu adalah beliau, para ulama yang memimpin di atas dari PBNU dan dari pimpinan Ansor Pusat. Mereka yang tahu ujung strategi di dalam menjalankan NU, dan kami yang di bawah itu harus mendukung 100%. Lah kalau dari pimpinan NU sudah menyuruh demikian, lantas dari Habib Taufik melarangnya, ini sungguh ironi, sangat ironi. Terlalu berani itu namanya. Berani menentang kebijakan di NU. Karena bukan ranah dia Banser itu. Banser itu ranahnya pimpinan Ansor. Waktu itu Gus Kholil Stakuf. Kenapa mau ikut campur sampai melarang-larang? Ini kudu kalau kata orang Jawa. Kurang berakhlak lah semacam itu. Nah inilah akhirnya orang-orang imigran ini di kemudian hari, saat-saat ini mereka sudah mulai berani kepada ulama-ulama pribumi dan menganggap ulama-ulama pribumi ini adalah rendah.
Apa yang menyebabkan itu? Karena muhibbin orang-orang Nahdiyin yang ikut mereka itu sudah didoktrin. Didoktrin akhirnya mengikuti arahan mereka. Mengikuti arahan mereka, lantas mereka bisa mengendalikan dan akhirnya mereka berani kepada ulama-ulama pribumi. Bukan hanya Habib Taufik Assegaf. Ini video yang satunya ini. Video yang satunya ini adalah Gus Yahya Setakuf yang sudah menjadi PBNU ya, sudah jadi PBNU. Karena waktu itu Habib Taufik mengatakan yang rentang-renteng atau yang bersama dengan pemerintah itu dikatakan anjing. Subhanallah. Beraninya beliau itu mengatakan yang runtang-renteng bersama pemerintah itu seperti anjing penjilat. Padahal yang runtang-renteng dengan pimpinan atau dengan pemerintah itu, kalau yang bisa kita lihat itu aja Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku wakil presiden. Lantas kalau dari PBNU ya memang sering untuk menyetabilkan situasi dan kondisi negara selalu berhubungan dengan para pemimpin-pemimpin bangsa termasuk dengan presiden. Setidaknya kan mereka ini menyinggung terhadap pimpinan-pimpinan Nahdlatul Ulama yang dekat dengan pemerintah. Jadi menganggap anjing-anjing itu para ulama yang dekat dengan pemerintah. Makanya Gus Yahya Setakuf, pimpinan PBNU, di video tersebut kirim salam sama Habib Taufik. Ini kirim salam ini bukan salam-salam biasa. Ini adalah ancaman kalau bagi kami. Ancaman itu sudah, ancaman keras. Karena apa? Sudah berani memasuki ranah akhlak dari orang-orang atau ulama-ulama pribumi yang mana NU termasuk ulama kelompok terbesar di Indonesia sudah mereka remehkan. Dan tidak sampai di situ. Ini ada lagi videonya. Nah, video ini adalah seorang Habib yang mengharam-haramkan bagi muhibbinnya atau bagi warga Nahdiyin yang mengikuti mereka, itu diharamkan masuk Banser. Sangat dilarang keras masuk Banser. Tidak ada Banser, tidak ada ulama Nusantara. Itu bilangnya dia. Bisa diakses di YouTube-nya itu. Begitu mereka berani menentang kebijakan-kebijakan di dalam ranah NU, itu sudah luar biasa itu. Mereka sudah menganggap paling tinggi, lebih tinggi dari NU. Mana mungkin itu lebih tinggi dari NU? Jadi mereka ini sebenarnya di 5 tahun terakhir ini sudah mulai melewati batas dari keberadaan dirinya. Mereka itu tidak sadar kalau imigran, kalau pendatang, bukan orang pribumi. Tapi mereka sudah berlaga. Dan bukan hanya itu saja. Ini kita lihat lagi. Ada yang mengatakan bahwa Hasyim Asy'ari ini adalah seorang wali Allah. Bahkan mereka menarik lebih jauh bahwa Gus Dur juga adalah wali Allah. Bagaimana dalam kitab pun bisa disimpulkan sebagai seorang wali? Ini satu penipuan yang sangat luar biasa. Hasyim Asy'ari itu manusia biasa. Satu penipuan yang sangat luar biasa. Hasyim Asy'ari itu manusia biasa. Faisal Asgaf adalah marga dari Asgaf. Salah satu dari marga yang berasal dari Timur Tengah. Nah, video tersebut, ini orang bermarga Asgaf ini merendahkan Kiai Haji Hasyim Asy'ari.
mereka atau dia mencatut kewalian Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu dia anggap cuma tipuan-tipuan belaka. Kalau dalam pendapat saya, terserah orang berpendapat tentang apa itu keberadaan Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kalau tidak suka, tidak usah merendahkan, itu. Diamlah wong yang mengagungkan, yang menganggap kewalian Kiai Haji Hasyim Asy'ari itu 60% atau 50 lebih persen ulama umat muslim Indonesia kok. Lantas Anda mengatakan orang biasa-biasa aja. Kalau Anda tahu itu orang biasa, sudah, tidak usah menyinggung kami yang 59%. Itu berarti Anda merendahkan para warga Nahdliyin yang 9% mengakui kewalian dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Anda tidak percaya itu tidak masalah. Tapi tidak perlu Anda itu menyampaikan, itu namanya menghina pada kami. Menghina. Sedangkan Anda sendiri di sini itu cuma pendatang, cuma imigran yang dulu keluarga Anda itu ditolong di Indonesia ini. Gitu loh. Anda selaku pendatang akhirnya akhlaknya melebihi batas sebagai seorang pendatang. Yang akhirnya sekarang oleh Allah dibuka kedok dari Anda semua bahwa atas ridho Allah, atas izin Allah, Allah menunjukkan bukti-bukti bahwa kalian Ashraf kedua atau Ba'alawi yang datang ke Indonesia ini tidak terbukti menjadi keturunan Rasulullah secara sah di Indonesia ataupun internasional. Sahabat muslim dimanapun berada, dari runut semua kejadian itu, seharusnya warga Nahdliyin sadar bahwa warga Nahdliyin yang menjadi muhibbin, warga Nahdliyin 80% yang menjadi muhibbin, itu sedang didoktrin untuk menjauhi ulama-ulama pribumi, ulama-ulama Nusantara. Didoktrin untuk menjauhi mereka. Kalau muhibbin atau warga Nahdliyin yang menjadi muhibbin ini sudah menjadi anak buah mereka, sudah terdoktrin, akhirnya menjadi muhibbin beneran, mereka akan mati-matian di dalam mempertahankan, melaksanakan perintah para habaib tersebut. Banyak akhirnya para muhibbin dari orang-orang pribumi ini yang menjadi korban, sampai mengorbankan nyawanya untuk melindungi Habib yang katanya keturunan Rasul, padahal bukan. Kalau melindunginya itu karena keturunan Rasul kita lindungi, bagus, wajib itu. Kalau mati syahid, kalau sampai mati melindungi mereka, sedangkan mereka bukan keturunan Rasul, ternyata orang biasa, itu bukan syahid, sangit itu jadinya. Maka dari itu marilah kita menyadarkan para muhibbin, orang-orang Nahdliyin yang sudah menjadi muhibbin, kita sadarkan agar hati-hati atau kembali mempercayai ulama-ulama Nusantara. Yang mana para muhibbin ini nanti yaitu diajak demo, diajak ya istilahnya memberontak kepada pemerintah, yang sampai hari ini Maret 2024 masih terjadi di KPU pemberontak-pemberontak yang jelas dalangnya ya dari kelompok Ba'alawi itu. Itu fakta di lapangan itu. Sahabat muslim dimanapun berada, semoga semua yang kami sampaikan menjadi inspirasi, pemikiran yang bisa mengubah pola pikir jajaran pimpinan guru-guru ngaji dimanapun berada untuk menyadarkan murid-muridnya yang sudah menjadi muhibbin namun sudah lupa diri kepada guru-gurunya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.